Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah padang pasir yang tandus, di sebuah kota kecil di Ur, hiduplah seorang yang dihormati dan diberkati oleh Allah, Nabi Ibrahim AS. Bersama dengan istrinya yang cantik jelita, Sarah, mereka hidup dalam kedamaian, meskipun keinginan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta terus membara di dalam hati mereka. Sarah, istriku yang tercinta, telah tiba waktunya kita menjalani panggilan ilahi ini, ujar Nabi Ibrahim, matanya berbinar penuh keyakinan. Dalam percakapan mereka di malam yang sunyi, Sarah memandang lembut suaminya. Apakah kita akan meninggalkan segala yang kita miliki, Ibrahim? Bagaimana jika kita tersesat di tengah perjalanan ini? Nabi Ibrahim tersenyum hangat, keberanian kita akan menjadi tonggak utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing langkah-langkah kita. Jika kita melangkah dengan tulus, pasti kita akan sampai di tujuannya. Mereka pun bersiap meninggalkan rumah yang familiar, tanah kelahiran mereka, dan melangkah menuju takdir yang telah ditentukan. Perjalanan panjang di bawah langit yang penuh bintang, di mana percakapan mereka menghangatkan dingin malam, menjadi bagian awal dari petualangan mereka. Setibanya di Mesir, kota megah dengan kekayaan dan kemewahan, mereka disambut dengan penuh keterkejutan dan kekaguman. Namun, di balik sorot mata takjub, terdapat tekanan yang tak terlihat. Fir'aun Sesotris III, Raja Mesir yang berkuasa, merasa terancam dengan kehadiran Nabi Ibrahim dan kecantikan luar biasa Sarah. Ibrahim, kita harus berhati-hati. Aku merasakan ketegangan di udara, ucap Sarah khawatir. Nabi Ibrahim mengangguk, menyadari tantangan yang menanti. Suatu hari, di tengah keramaian pasar, Fir'aun memanggil mereka ke istananya. Apa maksud kedatangan kalian di tanahku yang subur ini? Apakah kalian ingin menggoyahkan kedamaian dan kesejahteraan rakyatku? Fir'aun berkata dengan nada tajam. Nabi Ibrahim menjawab dengan penuh kebijaksanaan, kami hanya hamba Allah yang mencari tempat untuk beribadah dan memberikan cinta kepada sesama. Tidak ada niat buruk di hati kami. Namun, Fir'aun tersenyum sinis, dan ujian pun dimulai. Dialog dramatis antara Nabi Ibrahim, Sarah, dan Fir'aun menjadi inti pertarungan antara keimanan dan kekuasaan dunia. Mata mereka dipertemukan dengan kebencian, tetapi hati mereka dijaga oleh keteguhan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan di Mesir menjadi awal dari ujian besar yang menguji keimanan dan cinta di antara Nabi Ibrahim dan Sarah. Kekuatan mereka tidak hanya terletak pada kata-kata bijak, tetapi juga dalam kebersamaan dan doa yang tulus kepada Sang Pencipta. Bab 2, Mesir, Tanah Ujian. Hari-hari di Mesir berlalu dengan cepat, namun ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim dan Sarah semakin bertambah rumit. Fir'aun, raja yang angkuh dan sombong, ingin menguji batas keimanan dan keteguhan hati mereka. Setiap langkah diikuti oleh mata-mata yang selalu mengawasi, mencari celah untuk meruntuhkan kepercayaan dan keyakinan pasangan suami istri tersebut. Dalam sebuah pertemuan di istana, Fir'aun dengan suara yang merendahkan mencoba membelit Nabi Ibrahim dan Sarah. Kalian datang ke tanah ini dengan membawa agama asing, mengganggu ketertiban yang telah kami ciptakan. Kalian berdua adalah ancaman bagi kerajaan ini. Namun, Nabi Ibrahim menjawab dengan mantap, kami datang membawa pesan cinta, damai, dan kebenaran. Kami tidak bermaksud meruntuhkan, tetapi membangun keharmonisan di antara umatmu. Di sela-sela ujian ini, Sarah terus meresapi setiap teguran suaminya, menyadari bahwa kecantikan bukan hanya dalam penampilan fisik, tetapi dalam ketabahan dan keteguhan hati. Dalam percakapan pribadi mereka, Nabi Ibrahim menguatkan hati Sarah. Kita tidak sendirian, sayang. Allah selalu bersama kita. Percayalah, ujian ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun, ketika Fir'aun melihat kecantikan luar biasa Sarah, niat jahatnya semakin menguat. Wanita ini terlalu indah untuk hidup bersama pemimpin spiritualmu. Dia layak menjadi bagian dari kemegahan kerajaanku, pikir Fir'aun dalam hati. Suatu malam, di tengah malam yang sunyi, Fir'aun menyuruh pasukan untuk membawa Sarah ke istananya. Nabi Ibrahim, terbangun oleh langkah kaki yang mendekat, segera menyadari ancaman yang mengintai. Dengan mata penuh tekad, dia berlari menuju istana Fir'aun. Hentikan ini. Sarah adalah istriku, dan kecantikannya bukan untuk kemegahanmu, teriak Nabi Ibrahim dengan hati yang berapi-api. Namun, Fir'aun hanya tertawa sinis, kamu tidak bisa melindunginya dengan keimananmu, Nabi. Ini dunia kuasa, dan kekuatanmu tak berdaya di sini. Pertarungan antara keimanan dan godaan duniawi mencapai puncaknya di istana Fir'aun.
Di antara gemuruh kata-kata dan kerumunan pasukan, Nabi Ibrahim dan Sarah berdiri teguh, menghadapi ujian yang tidak hanya mengancam kehidupan fisik, tetapi juga keutuhan batin mereka. Bab 3, Hikmah di balik keberanian. Istana Firaun gemuruh oleh pertarungan batin dan kekuatan rohaniah yang tak terlihat. Nabi Ibrahim dan Sarah dihadapkan pada ujian yang maha besar, berdiri teguh tanpa goyah. Firaun, meski memiliki kekayaan dan kekuasaan, tercengang melihat keteguhan hati pasangan ini. Apa yang kau cari, Nabi Ibrahim? Apa yang membuatmu begitu yakin dan berani? Adakah kekuatan gaib yang kau miliki? Ujar Firaun dengan wajah yang penuh keheranan. Nabi Ibrahim tersenyum, kekuatan kami bukan berasal dari ilmu gaib atau sihir, Firaun. Ini adalah kekuatan iman dan keyakinan pada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Kami hanya hamba yang tunduk pada kehendaknya. Namun, Firaun tetap keras kepala, mencoba meruntuhkan keteguhan Nabi Ibrahim. Dalam percakapan intens di ruang istana yang mewah, Firaun mencoba menggoda Sarah dengan janji-janji kekayaan dan kemegahan. Sarah, lihatlah keindahan istanaku, kekayaan dan kemegahan yang bisa kau miliki jika kau bersamaku. Apa yang bisa Nabi Ibrahim berikan kepadamu selain kesederhanaan dan ketidakpastian? Firaun mencoba mempengaruhi hati Sarah. Namun, Sarah dengan lembut namun tegas menjawab, kemegahan duniamu hanyalah bayangan yang cepat pudar. Kecantikan sejati terletak pada keimanan, keteguhan hati, dan cinta kepada Allah. Itu yang Nabi Ibrahim ajarkan kepadaku, dan aku tak akan menggantikannya dengan apapun. Di tengah gempuran godaan dunia, Nabi Ibrahim memandang tajam Firaun. Harta dan kekuasaan dunia ini hanya sementara, Firaun. Yang abadi ada di akhirat, dan kami mengejar kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan spiritual mereka semakin dalam, seiring dengan keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi godaan duniawi. Firaun, meski kaya dan berkuasa, merasa kekalahan di hadapan kekuatan yang tak terlihat namun lebih nyata, keimanan yang tulus dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Bab 4, Perjalanan Spiritual. Setelah ujian di istana Firaun, Nabi Ibrahim dan Sarah melanjutkan perjalanan spiritual mereka di tengah Mesir yang megah. Berbagai tantangan masih menanti, tetapi keimanan mereka semakin mengukuh. Dalam kesunyian malam, mereka melibatkan diri dalam dialog mendalam tentang arti sejati kehidupan dan tujuan mereka di dunia ini. Ibrahim, apa yang Allah inginkan dari kita? Mengapa kita dihadapkan pada ujian yang begitu berat? Tanya Sarah dengan penuh kerinduan untuk memahami maksud di balik setiap cobaan. Nabi Ibrahim menjawab dengan bijak, Allah menguji kita agar kita semakin mengenalnya dan memperkuat iman kita. Ujian ini juga adalah bentuk kasih sayangnya, mengarahkan kita pada kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Pada suatu malam, dalam perjalanan pulang dari masjid setempat, Nabi Ibrahim dan Sarah bertemu dengan seorang yang membutuhkan pertolongan. Meskipun lelah setelah sehari penuh ujian, mereka tidak ragu untuk memberikan bantuan. Kalian adalah orang-orang yang baik. Apakah kalian tidak takut akan Firaun yang maha kuat? Tanya orang yang mereka tolong. Nabi Ibrahim tersenyum, Allah lebih kuat dari segala kekuatan di dunia ini. Kami hanya takut padanya. Firaun mungkin memiliki kekuasaan di dunia, tetapi kekuasaan sejati ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog antara Nabi Ibrahim dan Sarah tidak hanya tentang menjalani perintahnya, tetapi juga tentang memahami nilai-nilai kehidupan sejati. Mereka berbicara tentang kejujuran, keadilan, dan kasih sayang sebagai fondasi sebuah perjalanan spiritual yang sejati. Sarah, hidup ini singkat, dan kita harus menjalankannya dengan tujuan yang benar. Tujuan kita adalah mencari keridaan Allah dan berbuat baik kepada sesama. Jangan biarkan dunia ini membutakan kita dari kebenaran sejati, kata Nabi Ibrahim dengan lembut. Di tengah guratan pasir Mesir yang tak bertepi, Nabi Ibrahim dan Sarah berjalan bersama, tidak hanya sebagai suami istri tetapi juga sebagai teman sejati dalam menjalani perjalanan spiritual yang penuh makna. Mereka menyadari bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari perjalanan menuju Allah yang penuh hikmah, tetapi juga mewarnai lembaran sejarah perjalanan spiritual umat manusia. Dan di tengah padang pasir yang tandus, kehidupan dan cinta mereka menjadi bukti bahwa kebenaran akan selalu bersinar di tengah kegelapan dunia. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.